Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Dia di sini. Hari ini Kak Dia akan menjelaskan mengenai penyelesaian program linier dengan menggunakan metode simplex. Oke, dalam materi ini Kak Dia akan membagi menjadi dua part. Part pertamanya yang saat ini kita bahas adalah tentang apa itu metode simplex. Keunggulan dari metode simplex itu sendiri dari metode grafik ya, dan bagaimana cara kerja serta persyaratan-persyaratan apa saja untuk dapat dikerjakan menggunakan metode simplex ini. Ya, sebelum itu video ini Kak Diah buat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah riset operasi. Oleh karena itu Kak Diah akan memperkenalkan diri dulu secara formal ya. Seperti yang Kak Diah bilang tadi, yang akan Kak Diah jelaskan pada pertemuan kali ini adalah penyelesaian persamaan linier dengan metode simplex. Perkenalkan dulu, nama lengkap Kak Diah adalah Diah Namira Megawati AMD dengan nomor induk mahasiswa 20 MJ050 dan kelas S1 Manajemen Transfer 2020. Video ini didedikasikan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah riset operasi. Oke, seperti yang Kak Diah bilang tadi, apa sih pengertian dari metode simplex itu sendiri? Oke, metode simplex di sini adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan dua variabel atau multivariabel. Jadi dengan metode simplex ini, dua variabel keputusan atau lebih masih bisa digunakan ya. Masih bisa dipecahkan melalui metode simplex ini. Seperti itu. Selanjutnya keunggulan dari metode simplex ini sendiri dari metode grafik ya teman-teman. Metode grafik hanya dapat kita gunakan apabila jumlah variabel keputusannya maksimal 2. Sedangkan pada metode simplex ini bisa digunakan pada multivariabel ataupun dua variabel masih bisa digunakan dengan metode simplex ini, maaf. Oke. Dengan kata lain, permasalahan program linier yang menggunakan metode grafik bisa juga kita selesaikan dengan metode simplex. Namun, permasalahan program linier yang kita selesaikan menggunakan metode simplex tidak bisa dikerjakan dengan metode grafik. Seperti itu ya. Oke, bagaimana sih cara kerja metode simplex ini? Yang pertama, yaitu mengubah model dalam bentuk tabel. Model manajerial tadi yang telah diubah ke dalam bentuk persamaan matematika linier diubah lagi ke dalam bentuk tabel. Setelah diubah dalam bentuk tabel, lalu dilakukan langkah-langkah matematis pada tabel tersebut. Yang ketiga yaitu mencari titik optimum melalui proses literasi. Maksudnya setelah langkah-langkah matematis pada tabel dilakukan, namun titik optimum belum tercapai, maka dilakukan pengulangan lagi dengan cara yang sama sampai ditemukan dia nilai optimumnya. Oke, langkah-langkah yang ini, cara kerja metode simplex ini akan lebih jelas akan lebih saya jelaskan pada part kedua dengan menggunakan contoh soal ya. Oke, untuk yang part pertama ini hanya sekedar tentang materinya saja. Persyaratan dari metode simplex itu sendiri ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama itu, semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Jadi sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Apa itu sisi kanan dan sisi kiri nanti saya akan jelaskan ya. Selanjutnya di sini, yang kedua, sisi kanan dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Jadi sisi kanannya tidak boleh ada yang negatif. Maksudnya nanti saya akan jelaskan lebih jelasnya secara terperinci. Yang ketiga, nilai kanan fungsi tujuan harus sama dengan 0. Ya, di sini nilai kanan dari fungsi tujuan ya. Ada dua macam, ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, yang keempat, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non negatif karena nilai-nilai negatif mempunyai metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Kita akan jelaskan satu persatu persyaratan tadi.
Semua kendala ketidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Syarat yang pertama yaitu untuk tanda lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi ada 3 untuk persyaratan. Yang nomor 1 ini ada 3 macam yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah untuk yang lebih kecil dari atau sama dengan. Yang kedua ya untuk lebih besar dari atau sama dengan. Dan yang ketiga untuk yang sama dengan. Beda tanda, beda perlakuan ya teman-teman. Oke, untuk tanda yang lebih kecil dari atau sama dengan di sini harus ditambahkan dengan variabel slack non negatif di sisi kiri kendala. Variabel ini berfungsi untuk menyeimbangkan kendala dari kedua sisi persamaan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan ada 3 persamaan di mana kendalanya sebagai berikut. Nah, seperti itu. Ya, dengan ketentuan X1 sama dengan jumlah komputer yang dihasilkan, X2 adalah jumlah radio yang dihasilkan. Asumsi bahwa ketiga kendala menunjukkan keterbatasan jam tenaga kerja yang tersedia di 3 departemen. Koefisien pada variabel-variabel tersebut menunjukkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produksi. Dan sisi kanan dari kendala sama dengan jumlah jam tenaga kerja yang tersedia di setiap departemen. Jadi maksud saya yang tadi itu sisi kanan itu yang ini ya, yang 24, 76, 27 ini sisi kanan. Yang 2x1 plus 3x2, 2x1 plus x2, x1 plus 4x ini sisi kiri. Jadi nilainya harus sama. Nah, bagaimana agar nilainya sama? Agar tanda ini juga berubah menjadi sama dengan, maka harus ditambah dengan variabel slack non negatif di sisi kiri. Di sisi kiri berarti yang ini. Nah, bagaimana caranya ya? Seperti ini jadinya. Tinggal ditambah S1, ditambah S2, ditambah S3 dan penulisannya harus seperti itu ya. Oke. Selanjutnya variabel slack di sini S1, S2 dan S3 menunjukkan jumlah jam tenaga kerja yang tidak digunakan di setiap departemen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut. Nah, misalnya jika sudah diketahui nih X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 2, ini berarti perusahaan hanya memproduksi 4 unit komputer dan 2 unit radio. Apabila nilai-nilai ini didistribusikan ke dalam 3 kendala, maka kita peroleh. Tinggal kita masukkan nilai X1 dan X2-nya ya seperti ini. Lalu dilakukan langkah-langkah matematisnya. Ya, maka akan dihasilkan seperti ini. S1 sama dengan 10, S2 6, S3 15 dengan penjelasan bahwa pada departemen 1 waktu yang tidak digunakan adalah senilai 10, pada departemen 2 senilai 6 dan pada departemen 3 senilai 15. Oke. Selanjutnya persyaratan 1 untuk tanda lebih besar dari atau sama dengan. Ya, yang tadi untuk yang lebih kecil dari, yang ini untuk lebih besar dari. Nah, untuk yang lebih besar dari atau sama dengan, maka sisi kiri dikurangi dengan variabel surplus non negatif dan ditambah dengan variabel buatan. Variabel buatan di sini tidak memiliki arti yang nyata dalam masalah ini. Variabel ini hanya berfungsi untuk memberikan kemudahan untuk memulai penyelesaian awal dari metode simplex itu sendiri. Contohnya misalkan pada kendala bagian penggilingan bahwa produk A memerlukan waktu 30 menit dan produk B memerlukan waktu 15 menit. Produk A kita misalkan X1 dan produk B kita misalkan X2. Dan waktu yang tersedia paling sedikit 900 menit. Jadi sisi kanannya itu yaitu 900 menit. Ini berarti dapat ditulis kembali menjadi seperti ini. 30x plus 15x. 30x1 plus 15x2 sama dengan lebih besar atau sama dengan 900. Nah, sebelum kita pecahkan dengan metode simplex, ketidaksamaan ini harus diubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi tandanya ini harus diubah menjadi sama dengan. Oke. Jadi seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, dikurangi variabel surplus ditambah variabel buatan. Oke, jika diketahui, misalkan sudah diketahui X1-nya 25 dan X2-nya 30.
Maka kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya tinggal kita masukkan dan akan menghasilkan variabel surplusnya harus sama dengan 300 agar seimbang kedua sisi persamaan dengan asumsi S2 sama dengan 0. Kenapa S2 harus sama dengan 0? Karena di sini S2 ini tidak mempunyai arti yang nyata dalam masalah ini, hanya sebagai bantuan untuk memberikan kemudahan dalam memulai penyelesaian awal dari metode simplex itu sendiri. Oke. Selanjutnya persyaratan untuk tanda sama dengan. Jadi karena di sini dia sudah tandanya sudah sama dengan, sudah sama. Nah, tinggal ditambah dengan variabel buatan tadi di sisi kiri kendala. Variabel buatan ini fungsinya sama, yaitu tidak memiliki arti yang nyata dalam hal ini, hanya membantu saja untuk mempermudah ya memulai proses awal dari penyelesaian linear tersebut. Nah, di sini kita ada contohnya, langsung ada 3 contoh sekaligus ya, ada yang lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Penyelesaiannya menjadi seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang persamaan pertama, karena dia lebih kecil dari, maka tinggal ditambah variabel slack. Untuk yang kedua, karena dia lebih besar dari, maka dikurangi variabel surplus ditambah dengan variabel buatan. Dan untuk yang sama dengan, tinggal ditambah variabel buatan di sini S4 ya, dengan ketentuan sebagai berikut. X1, X2, S1, S2, S3, S4 lebih besar atau sama dengan 0. Perhatikan bahwa setiap variabel tambahan berupa variabel slack. Variabel slacknya untuk persamaan nomor 1, variabel surplus dan buatan untuk persamaan nomor 2, dan variabel buatan untuk yang nomor 3. Nah, ditetapkan dengan subscript atau ditulis agak ke bawah yang berhubungan dengan jumlah kendala. Itu maksudnya ya, ditulis seperti ini supaya dia ditetapkan berhubungan dengan jumlah kendala yang ada. Oke. Selanjutnya untuk persyaratan nomor 2, sisi kanan dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Kalau ada yang negatif, maka tinggal dikalikan dengan min 1 untuk membuat dia menjadi positif. Nah, contoh dari kendala-kendalanya adalah seperti berikut ya. Kita bisa lihat di sini ada min 150, min 175 di sisi kanan. Jadi untuk menjadikannya positif maka harus dikali min 1. Nah, kalau dikali min 1 maka yang positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Lihat tanda di sebelah kiri ini berubah menjadi negatif, dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif, dan nilai di sisi kanan telah menjadi positif. Nah, perhatikan juga tanda-tandanya di sini. Tandanya maksudnya di sini ada yang lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, telah berubah apabila dikali dengan min 1 menjadi lebih besar sama dengan dari menjadi lebih kecil sama dengan dari, dan lebih kecil sama dengan dari akan berubah menjadi lebih besar dari atau sama dengan. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk persyaratan nomor 3, nilai kanan fungsi tujuan harus sama dengan 0. Contohnya misalkan fungsi tujuan itu selalu dituliskan dengan maksimum kan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Di sini diubah menjadi Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena kita akan memindahkan sisi kanan ke sisi kiri. Jadi kalau dia pindah ruas, yang plus menjadi minus, yang minus menjadi plus. Di sini kita punya plus 3x1 plus 2x2. Maka saat dipindahkan ke sisi kiri dia akan menjadi min 3x1 min 2x2. Sehingga nanti akan ditemukan bahwa nilai di sisi kanannya adalah 0. Nah, seperti itu untuk yang persyaratan nomor 4, seperti yang saya bilang tadi, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non negatif. Jadi persyaratan ini harus dipenuhi ya. Jadi karena untuk variabel-variabel yang bersifat atau bernilai negatif terdapat metode-metode khusus dalam penyelesaiannya. Nah, dalam materi ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana metode-metode khusus penyelesaian variabel-variabel yang bernilai negatif ini, karena di sini waktu yang tersedia tidak terlalu banyak ya. Oke, untuk part 1 ini sekian dari saya. Untuk lanjutannya, langkah-langkah penyelesaian dalam bentuk contoh soal akan dijelaskan pada part yang kedua. Sampai jumpa di part kedua. Assalamualaikum.